Jubir Porompol Tikawil Tapol Napol Militer OPM TPN di Republic of West Papua Nem Jenderal Saul J. Pomai WP. Hari ini saya menyampaikan beberapa hal sangat penting sekali untuk kepada dunia, bahkan Republik Indonesia bisa dengar suara saya. Saya dipenjarakan karena tuntutan Papua bisa dari Republik Indonesia pada tahun 1980-an. Bagaimana saya melawan rejim Soeharto, bagaimana saya membuka sayap militer sesuai dengan konstitusi dan Undang-Undang 1971 dan membuka sayap militer tahun 1977 diumumkan kepada rakyat Balim bahwa buka peran, tahan peran, kunci peran. Ini diumumkan di depan rakyat Balim. Bagaimana senjata tradisional anak panah, tombak, kapak lawan dengan pesawat tempur, tiga tempur dengan dijatuhi bom di tahun 1977 di Wamena jadi lautan api. Maka hari ini saya sebagai ikut pemegang komando daerah, maka saya menyampaikan kepada dunia, kepada rakyat Papua dan lebih khususnya dan Indonesia bisa dengar bagaimana tindakan rejim Soeharto. Saksikan anak mantu Prabowo hari ini jadi presiden. Saya senang sekali untuk Prabowo bisa dengar suara saya. Bagaimana win-win solusi untuk bisa penyelesaian konflik, harus duduk dengan satu meja di bawah pengawasan pihak ketiga adalah tawaran yang terbaik adalah Kedung Putih. Karena awal terlibat dari UNTEA. UNTEA menerangkan status politik 1 Mei 63 sampai datang sistem PPR 69 pun juga 2025 ini 63 tahun bangsa Papua telah dimusnahkan. Maka saya minta Indonesia, Amerika, Belanda, UN sebagai pelaku dan bertanggung jawab segi moral dan politik, minta bagaimana kita duduk satu meja di bawah pengawasan pihak ketiga yang independen, Komisioner Tinggi HAM dan Hukum PBB dan Komisi Dekolonisasi PBB dan Komisi Hak-Hak Pribumi PBB, Pengacara Hukum Dunia, Dewan Gereja Sedunia, Amnesty Internasional harus jadi mediasi dan memfasilitator. Bukan Indonesia bicara versi Indonesia kemarin ada dari mana orang boleh datang bicara dialog Jakarta Papua seperti GAM dengan Indonesia di proses di Esingkil, resiko yang kamu korbankan untuk mencapai kemerdekaan gagal. Maka OPM tidak seperti itu. Maka OPM punya legitimasi hukum jelas harus pengundikannya meja yang orang bicara Kedung Putih itu bukan surga, itu dunia ini sudah. Maka semua grup-grup terlibat di dalam dianeksasi kemerdekaan bangsa Papua, bahkan dilecehkan sistem PPRA, inilah mereka harus tanggung jawab segi moral dan politik. Maka saya sampaikan dan naskah proklamasi hari ini di depan umum. Dengan perkenalkan saya membacakan naskah proklamasi kepada rakyat Papua sekalian, dari Numpai sampai dengan Merauke, dari Sorong sampai dengan Balim, Pegunungan Bintang, dari Biak sampai dengan Pulau Adi.
Dengan berkat dan pertolongan Tuhan, kami mendapatkan kesempatan hari ini maklumkan kamu sekalian berdasarkan keinginan luhur bangsa Papua bahwa bangsa dan tanah Papua hari ini 1 Juli 1971 menjadi satu bangsa dan tanah yang merdeka dan berdaulat penuh de facto dan de jure. Kiranya Tuhan menyertai kita dan dengan ini dunia menjadi maklum bahwa keinginan luhur bangsa Papua untuk merdeka atas tanah air Papua Barat telah menjadi nyata. Victoria 1 Juli 1971 atas nama rakyat dan pemerintah Papua Barat, Presiden Sekjen Rungkorem, Brigadir Jenderal. Ini naskah proklamasi. Bagaimana jawaban Pepera 69? Sikap Komando Revolusi OPM-TP hari ini kepada dunia, kepada rakyat bahwa Pepera adalah cacat hukum, cacat moral. Maka OPM angkat senjata melawan kolonialisme dan kapitalisme dunia hari ini. Dengan ini saya sampaikan berdasarkan ini ada kelompok-kelompok minta referendum ulang buat Indonesia di tanah ini, berarti perlu ditanyakan, kau siapa? Ini larangan sudah dipalan, sudah proklamirkan 1 Juli 71 berarti tidak ada lagi untuk Pepera ulang buat di tanah ini. Ini jawaban yang sudah proklamasi ini sudah bukti. Yang fakta yang saya membacakan tadi. Dan kedua, kalau orang bicara hari ini grup yang pro NKRI untuk bicara soal dan versi Indonesia bicara soal dialog untuk Jakarta, Papua itu berbicara soal makan minum. Itu hal kepentingan Indonesia. Kalau untuk selesaikan konflik itu tawaran terakhir Ignatius Kohoya, penandarahan 2 warga negara Indonesia dengan New Zealand itu jaminan. Tetapi kenapa Presiden Jokowi dengan tidak mau dengan kompromi dengan OPM berikan waktu 3 bulan tawaran itu tidak dilaksanakan? Apakah sekarang saya tanya saudara Prabowo mau atau tidak? Ini pertanyaan saya. Maka saudara Prabowo harus dilaksanakan seperti pernah dilaksanakan saudara Presiden dan Gus Dur itu luar biasa almarhum. Bagaimana pengembalian nama Papua, izinkan Kongres Papua II, instruksi pengibaran bendera bintang kejora dan merah putih sama-sama dikumandangkan kedua lagu Hai Tanahku Papua Indonesia Raya. Bahkan Natal bersama 22 Desember 2000 di halaman Gor pengantar pidato Natal bahwa bangsa Papua, bumi Papua, lagu Papua, bendera Papua, dan atribut lainnya. Kita lihat dari segi produk hukum 99% sudah sah. Tinggal 1%. Ini bagaimana peralihan dari kolonial Indonesia kepada negara baru Republik Papua Barat di bawah pengawasan pihak ketiga. Ini tawaran terakhir Prabowo harus diwujudkan hal ini. Bukan tawar menawar dan 50-50 kau berapa saya berapa. Saya lepas takaran politik, saya untung apa? Kalau tidak dilepaskan takaran politik, ruginya apa? Ini kekeliruan dan negara dan global. Jadi Jokowi dengan sama hal juga Prabowo hari ini membuka mulut, membuka mata, membuka hati. Soal kompromi politik sangat penting. Soal kebebasan para sandera atau peran dan sekarang di balik penjara orang-orang tapol itu hak Indonesia diberikan nama baik Republik Indonesia di mata dunia bahwa Indonesia hebat. Itu yang harus diwujudkan langkah pertama. Langkah kedua perundingan. Langkah ketiga
peralihan negara Papua Barat dengan tanpa syarat. Langkah keempat, dan penarikan pasukan TNI Polri di bumi Papua dengan tanpa syarat di bawah pengawasan pihak ketiga. Demikian untuk langkah-langkah ini saya sampaikan. Salam, one people, one soul, the Republic West Papua. Thank you. Wah, merdeka!